Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita ringankan lidah kita. Kalau ada ibadah yang lain berkurang, maka jangan sampai berkurang ya zikir kita kepada Allah minimal dengan kalimat Alhamdulillah. Karena hakikatnya kita tidak pernah berhenti dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berhenti dalam menerima kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk di 14 Zulqa'dah ya. Maka yang puasa Kamis tadi insyaallah dia mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan yang pertama, dia berada di insyaallah hari Kamis. Keutamaan yang kedua, dia berada di tanggal 13, yakni bulan Ayyamul Bid. Dan lebih khusus lagi ikhwah, pada malam hari ini atau tadi adalah kita berada di hari yang dianjurkannya kita memperbanyak puasa sunnah, yakni di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Insyaallah tiga sekaligus ya. Kalau ada melanjutkan besok sebagai bentuk mengamalkan keumuman sebagai bulan-bulan haram 4, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ya, ada juga mengamalkan Ayyamul Bid, maka silahkan ya. Bagi yang mencukupkan dengan puasa Senin Kamis sekaligus diniatkan insyaallah tanggal 13-nya, itu juga mendapatkan keutamaan. Memang di bulan Zulqa'dah ini mas sekalian, kita banyak mempersiapkan diri untuk kurang lebih 2 pekan lagi kita akan masuk pada hari terbaik daripada hari yang Allah ciptakan selama 1 tahun. Hadis Al-Bukhari dan juga Abu Daud, kita sudah sering membahas hadis ini. Ma min ayyamin al-amalus sholih fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang paling terbaik yang Allah ciptakan buat kita, hadirkan buat kita, yang seluruh amal soleh di dalamnya ahabbu ilallah, Allah paling sukai. Nah, kalau Allah paling sukai, itu artinya amalan kecil. Tapi kalau Allah ahabbu, Allah paling suka, maka dia menjadi berat nanti dalam timbangan, berat nilainya. Dan cerdasnya kita beramal ikhwah, sibuklah beramal dengan amalan bukan kita yang kita senangi ya. Sibuklah beramal yang bukan kita yang kita senangi, tapi beramal yang disenangi, yang mau menerima ya, yang mau menerima karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan ahabbu, saya senang, maka kecil seluruh amalan-amalan soleh kita yang insyaallah akan ada babnya, bab pembahasan 10 amalan nanti di bulan Zulhijjah, yang tentu kita sudah antar ini pembahasannya insyaallah, yakni pembahasan kita memperkokoh kita, mempersiapkan diri untuk masuk di bulan Zulhijjah insyaallah. Nah, ya ikhwah, pada malam ini kita masih melanjutkan tadabbur atau tafsir kita dengan pendekatan tadabbur di surah Yasin, yang tentu membacanya kita membaca bukan seperti membaca huruf, tapi kita membaca pesan, membaca makna, membaca hukum-hukum yang dikehendaki ya. Karena ayat ini dibaca dalam 2 tingkatan. Pertama membaca lafaznya, dan itu dapat pahala, lancar tidak lancar tetap dapat nilai ya, faham tidak faham. Tapi yang paling terbaik adalah alladzina yatluna kitabah, mereka membaca kitab ini dengan yatluna kitabah, mereka menelaahnya, mereka membacanya dengan pemahaman, dengan tadabbur, dengan perenungan, dan akhirnya bisa menghasilkan dalam bentuk amal. Dalam bentuk amal. Karena ayat ini masukkan panduan untuk bisa beramal.
ada apa sebenarnya dengan binatang ternak? Dan sudahkah kita sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan binatang ternak? Jangan-jangan kita sibuk memakannya, sibuk mengambil manfaatnya, tapi kita tidak pernah tersambung hati kita untuk tersambung kepada apa manfaatnya ini dihadir. Ya, jangan-jangan tidak menambah rasa syukur kita. Bahkan dengan binatang ternak, ikhwah, itu banyak manusia dengan jadi syirik. Dengan binatang ternak banyak manusia bertauhid. Dengan binatang ternak Allah seringkali Allah umpamakan dalam banyak perumpamaan yang insyaallah akan kita bahas ini. Tafakur pada binatang ternak yang ketika pembahasan ayat ini di surah Yasin di ayat 71 sampai 73 insyaallah. Nah, di sini Allah mengatakan awalam. Jadi kalau ada awalam seperti ini disuruh, ya suruh huruf alif pertamanya ini, namanya huruf apa ini? Harful istifham, yang itu bertanya. Kalau pertanyaan itu lebih menggugah, lebih memancing perhatian kita, ya. Lalu pekerjaan yang disuruh perbuat adalah yarau. Yarau itu melihat, menatap, memperhatikan. Ya, yang ujungnya diperhatikan itu binatang itu. Disuruh perhatikan, disuruh tadabburi, suruh renungkan. Ya, anna khalaqna, apa yang kami telah ciptakan bagi lahum, bagi mereka, yakni manusia, mimma amilat, dari sebagian apa-apa amilat yang kami lakukan, aidina, dengan tangan-tangan kami. Maksudnya tidak ada sekecil apapun binatang itu hadir kecuali karena rahmatnya Allah, kecuali karena pertolongannya Allah, kecuali karena kekuasaannya Allah. Ya, tidak ada binatang, coba mungkin miliaran jenis binatang ini yang kita tidak bisa hitung jumlahnya, begitu banyak. Ya, begitu banyak jenisnya. Ya, disuruh semua perhatikan gimana Allah Subhanahu wa taala memperintahkan, ya, satu dengan yang lainnya itu ada kesamaan, ada kemiripan, tapi pasti ada perbedaan. Ya. Yang semua ini disuruh perhatikan pada satu sisi, an'aman. Ini binatang ternak. Ingat, ini an'aman satu kata dengan an'aman. An'aman ini kan artinya juga ya, binatang ternak, tapi artinya juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. An'am ini binatang bisa juga bermakna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali. Ya. Ya. Suruh perhatikan, ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah apa? Surah Al-An'am. Ya, surah yang banyak memperlihatkan tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada surah itu. Ya. Wah, kalau antum baca surah Al-Baqarah, surah terpanjang, ya, bukankah Al-Baqarah ini adalah bagian daripada An-Na'aman? Ya, surah terpanjang, surah apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Sapi betina dijelaskan begitu panjang, 286 ayat itu surah Al-Baqarah dengan nama Al-Baqarah, sapi betina. Kenapa sih Allah mengangkat sapi betina kepada kita? Iya. Kenapa tidak ada kata-kata lain? Tapi pasti ada makna di situ. Dan ini bagusnya mas kalian kita renungkan di surah Al-Baqarah itu, khususnya ketika penyembelihannya sapi betina itu. Ya. Ketika Nabi Musa melakukan penyembelihan, bagaimana reaksi kaumnya? Dan bukankah kemusyrikan manusia yang dilakukan di masanya Nabi Musa alaihissalam adalah orang mengambil sesembahan berupa apa? Sapi betina yang disusun dari emas-emasnya, perhiasannya wanita, tapi dibentuk dengan bentuk sapi. Sehingga pernah terjadi ganti Tuhan di masanya Nabi Musa. Hanya 40 hari Nabi Musa pergi, ya, pergi di bukit Tursina, umatnya di belakang mengganti Tuhan baru. Binatang ternak yang disembah. Dan karena itu banyak orang syirik mas, karena itu melalui juga binatang ternak. Ya, coba bayangkan betapa jembatan yang dipakai oleh manusia, tapi nanti akan mempersembahkan binatang. Ketika orang mau turun di sawah, mau turun di laut, ya, mau pernikahan, mau
Mau orang pergi, mau bernazar, bukankah kuburan-kuburan rata-rata dipenuhi dengan binatang ternak? Kuburan Syekh Yusuf misalnya dengan istilah orang tua entah salamakah, itu kan binatang ternak jadi korban. Ya, sering sekali manusia lalai dengan itu. Ya, maka Allah suruh perhatikan ini binatang ternak ini. Ada apa dengan dia? Pantaskah engkau ibadahi dia? Pantas kau minta pertolongan sama dia? Ya, pantaskah engkau menyembah sama dia? Di sini fahum laha malikun. Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu mereka, kita kuasai itu binatang. Jadi binatang itu kita kuasai, bukan dia yang kuasai kita. Ini kan banyak orang dikuasai sama binatangnya. Ya, itu mau naurus, dia tidak pergi di masjid. Tidak ada waktunya hanya mengurus binatang. Ya, maka orang yang mengurusi tidak pernah pergi binatang, nanti binatang masuk masjid. Paling tidak pada saat mau disembelih dekat dengan masjid, pada saat nanti sudah jadi daging masuk masjid, pada saat jadi kulit jadi gendang, ya, pada saat nanti mungkin jadi selepe, jadi apa masuk masjid. Tuannya tidak pernah masuk masjid. Ya, padahal seharusnya kita kuasai itu hewan. Ya, jangan sampai hewan itu sekarang lebih cerdas daripada kita. Jangan sampai hewan ternak itu lebih cerdas daripada kita. Ya. Nah, karena itu kita sering sekali oleh Allah Subhanahu wa taala diumpamakan dengan seperti binatang ternak.